Sayang sekali Donovan Mitchell dan Cleveland Cavaliers tidak masuk ke playoff semifinals. Berarti sepatunya kurang enak, bro. Bukan gitu. Bukan gitu juga sih. He already perform well, tapi maybe mentalnya Mungkin masih mental, belum. timnya Karena juga banyak yang mungkin. guns loh di sana. Iya sih, gila sih. Iya, tapi salut banget buat mereka. Sayang sekali, Tapi kalau sepatunya gimana nih? Ya, gitu ya, gitu deh. Gitulah. Yo, what's good Abas di seluruh Indonesia? Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto dan Freddy Brainwash. di Anak Basket Channel. Di video kali ini kita akan ngebahas performance review sepatu basket Don't Issue 4. Kita mulai dari traction. Tractionnya Lapangan indoor works good. bagus sih. Iya. Iya, oke lah, Was bisa good. diandalkan. Bukan Tapi yang perfect lah. Picks up dust, jadi harus wipe off. Ada slip-slip dikit tapi nggak yang sampai mengganggu. Yes, Nah, betul. Kalau di Slipnya lapangan tuh indoor, kayak set, ya Set, milik lah, set, milik ya, lah. iya. Ya milik lah. Terus juga kalau di lapangan outdoor turun tapi nggak banyak juga. Enggak langsung parah banget Iya, gitu ya loh. nggak parah-parah banget sih. Tapi Masih sangat amat bisa diandalkan juga. bisa gue simpulkan sepatu ini memang picks up dust banget. Yep. Jadi ya emang abas kalian harus sering-sering wipe off. Kalau udah di wipe off ya Langsung aman works ya. well, ya. Aman. Jadi bagusnya kadang-kadang gue demen nih sepatu yang kayak gini. Jadi antara di lapangan indoor sama di outdoor nggak beda jauh gitu. Kadang kan ada yang di indoor perfect banget begitu Iya. di outdoor Langsung drop. Iya, langsung drop banget. Ini bagusnya bedanya nggak jauh, selisihnya nggak jauh, sama baiknya lah bisa dibilang. Setuju. Soal durability gimana? Durability it's good. It's good. Iya sih, And it's hard, dan dia masih kayak cuman kayak layer bagian atasnya doang udah. Iya, ini kalau gue dorong-dorong Masih juga keras-keras, masih keras gila, bro. gitu ya, masih dalam-dalam. Meskipun yang kecil-kecil gini nih, yang Iya, kecil-kecil gini sampai aja kecil-kecil juga Iya, masih belum botak loh. kecil-kecil Gokil. high wear area juga masih oke. Masih oke. Iya, istilahnya pola tractionnya masih dalam kondisi yang prima lah ini. Yes, setuju. Aman untuk pemakaian outdoor. Bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Yes. Untuk heel to toe transition-nya ini menurut gua agak slappy ya. Oh, oke. Ya, Agak ya, slappy. kurang sih, kurang smooth lah, tapi nggak yang sampai parah banget. Meskipun udah kebantu sama rounded dikit di bagian heel. Dikit banget sih ini Iya, kelihatan sih, dikit banget. sama kebantu sama cushioning-nya di bagian heel. Tapi kalau misalnya udah dari belakang ke depan ini udah kayak plek gitu loh. Iya, iya, Terus habis itu ke depannya tengah-tengahnya lagi agak rata gitu ya. plek lagi, berasanya. terus habis itu baru depannya baru Rounded ada dikit. rounded lagi dikit gitu. Kurang smooth sih. Yes, Kurang betul. smooth. Terus kayak keseluruhan materialnya tuh susah ngeflex gitu ya. Iya. Karena shank plate-nya ini kali. Shank plate-nya juga, Oh, iya, terus habis itu mungkin, material-materialnya juga. Jadi kalau buat abas kalian yang Mengutamakan stability is good. good, tapi kalau mengutamakan sprint doyan fast break, kurang mendukung, tapi iya. masih oke lah, Iya. masih dalam tahap yang wajar. Nggak For me yang it's not recommended sih. sampai not recommended enggak lah. Enggak lah, gua nggak. Donovan Mitchell loh, men. Iya, yang mainnya lebih kayak satset ya kan, nggak parah-parah banget lah menurut gue sih. Lanjut ke cushioning. Cushioningnya ini gimmick. Yes. Oke, Light Strike Strobel is a Wah, gimmick. itu Strike Strobel nggak berasa gue. Dan salahnya gue berekspektasi tinggi kok sama sepatu ini. Oh, karena lu udah ngalamin Light Strike Strobel. zoom Strobel gitu kan? Air Strobel. Ih, berasa underfoot gitu. Light Strike Strobel. Jatuh banget ya. Tapi bukan berarti Light Strike ini it's a bad cushion. No. No. It's a good cushion. Good cushion, tapi gue nggak suka sih Light Strike dari dulu kayak. Oh ya? Kempes banget kan, kempes banget terus tipis banget gitu kayak. Kalau di sepatu ini nggak langsung kempes loh. Nah, iya mungkin bedanya si Light Strike Strobelnya ini berasa lebih padat sih Light Strike. Yes, setuju. It's almost like bounce, kayak ada unsur bounce-nya dikit gitu loh. Iya. Ya. But it's light. Yap, 'Cause betul. it's Light Strike. Keren banget, yo. Tapi kalau dari segi impact protection, oke sih ya. Impact protection is good. Nggak se wow itu. Tapi cukup. Ya. Kayak gue kalau pakai sepatu ini tuh meskipun dalam jangka waktu yang lama atau mainnya juga Nggak lagi capek. eksplosif, nggak nyut-nyutan sih dengkul gue, aman banget. Ini Nggak capek. impact protectionnya menurut gue termasuk bagus. Ya.
Terus court feel sih, Court feel ya khasnya Adidas. ya. Adidas Court feel banget, ya kan. Apa ya? Adidas tuh selalu forefootnya tuh tipis Low. gitu, court feel banget. Dan low heel-nya tuh ground. kayak chunky gitu. Iya, tinggi. Kadang-kadang kaki berasa kayak Kayak jijit pakai heels gitu, Ya, tapi di sepatu ini enggak. Beyonce bro. Najis. Tapi di sepatu ini nggak terlalu berasa jinjit sih, enggak. Terus termasuk yang responsif lah, ini Yes, light track betul. ya, termasuk responsif. Lanjut ke material uppernya ini butuh break-in 1 game aja. Oh, oke. One game gua break-in. hampir butuh break-in kayak gini gitu. Iya, butuh lah tetap. Butuh ya? Butuh. Aduh, gila fabric ya. Tapi setelah itu kayak Enak tuh satu enak, game. enak Habis loh. satu game enak ya. Meskipun bagian luarnya ini kayak kaku-kaku gitu loh kok. Oh iya sih, tapi ini feels-nya tuh kayak bahan kanvas gitu Iya, ya. enak, Kayak tapi kanvasnya enak. Converse Setelah gitu. dipakai tuh kayak enak banget. Iya. Kalau bahan kanvas model-model Converse gitu emang butuh waktu break in dikit sih, bentar banget. Minimum lah. Terus termasuk breathable? Tidak. Kurang ya, agak Tidak. anget sih. Tidak. Apalagi karena kalau ini kalau abas kalian lihat Rapet. aja Iya, rapat rapet. banget. Rapat banget udah dan gitu bagian ininya juga material di lidahnya lidahnya juga bukan mesh. Iya, dan ya nggak ada nggak ada bolong-bolong. ventilasi. Jadi ya lumayan panas lah. Iya. Kalau pakainya lama gitu, apalagi di cuaca yang panas nih, bakalan anget lah nih. Berasa Yes. kakinya bakalan anget. Betul. Untuk bahan talinya sendiri, meskipun dia cheap, tapi gue Berasa nggak murahan. butuh kayak double lacing atau apapun. Iya, itu. cukup ikat 1 kali dan Yes, nggak betul. gampang lepas-lepas sih ya. Cuman kayak panjang banget tau gak sih ini tali. Talinya panjang Kayak banget. lebay banget. Lobangnya juga ribet banget ya. Jadi kalau mau kendorin talinya tuh susah banget. Iya, gue setuju sama hal itu. Tapi ada nilai plusnya kok. Iya, kalau udah kunci-kunci. Kunci gitu, kayak udah diem stay di situ kayak, oh oke. Ini akan pengaruh ke lockdown nih nanti. Iya, betul. Yap. Terus padding lidah tipis gila sih ini. Iya, Tipis gila. padding lidah bagian atas ini tipis. Ya paling kalau abas kalian sampai salah pilih ukuran, kegedean. Terus habis itu kegedean, terus harus ngikat kenceng-kenceng. kenceng Oh, banget ya. nih, pasti You're berasa. dead, bro. Iya, nggak enak nih di Yes. pergelangan kaki depan nih. Iya, betul. Terus padded collar, Nah, padded Keren, gila sih, collar padded ini collar. nilai plus sih dari sepatu Nilai ini. plus Karena banget. ini tebel gila dan tidak kempes loh sampai sekarang. iya padat It's padat sampai sekarang loh. Iya. Masih padat banget. Betul. Dan ini bikin pergelangan kaki itu nyaman. Iya. Sama tidak ada heel strip di Iya. bagian belakang. Lanjut untuk fitnya kalau di Toby kaki lebar Upsize. gokil ya. Ini kacau banget Adidas. Adidas sih nggak pernah konsisten yang Yes. fitnya. Pas awal-awal Adidas tuh 43, gue oke-oke aja. Tiba-tiba 43 kok kayak kegedean. Jadi gue harus turun half size. Sekarang gue pakai half size terus kan. Harus naik lagi kayak. Ini naik lagi di Iya. sepatu ini. Bahkan Jadi- gue pernah nge-review, gue kan biasanya turun setengah juga tuh. Dan gue sempet nge-review Dame 7. Ya. Terus ada lagi Turun 1 lu ya, Dame turun 7. 1, Probus Slow juga. Probus juga itu paling turun kacau. 1. Itu paling kacau. Gila, berasa gede banget, bener-bener nggak konsisten sih. Dan kalau di kaki normal, gue sih true to size. Oke banget sih fitnya, sisa ruangan di bagian toe juga nggak banyak. Bagian atas toe box juga ya agak sedikit bubbly ya, karena materialnya kan emang kanvas gitu, agak kaku. Yes, betul. Tidak selentur bahan mesh gitu ya, atau bahan knit. Kemudian samping kanan kiri sih udah pas banget. Yes. Untuk lockdownnya, nah ini nih yang kita bahas tadi nih. Yep. Si apa lacing Iya, sistemnya naik turun dan ruwet yang banget. sangat ribet ini. Iya. Sisi positifnya adalah ketika abas kalian udah nemuin iketan yang pas. ya kan? Ini kayak wah udah Nggak bakal bisa ngendor. betul. Setuju. Kan ada tuh sepatu-sepatu basket yang bisa ngendor sendiri lacing Iya, iya, sistemnya. iya. Di sepatu ini nggak bisa, Bray. Kayak udah paten aja di situ. Paten lu Kalau pakai- misalnya lu mau relace aja kayak mau pakai udah nggak seharian usah dikencengin lagi satu-satu. Bisa. Karena gue tipikal kalau yang lepas sepatu tuh gue kendorin semuanya. Oh, lu kendorin semua. Dan ini Itu sisi gila. negatifnya ya. Lama banget dong ya. Ini sisi negatifnya, ini jadi lama banget dan Iya. ribet banget. Yes. Gitu. Tapi kalau dari segi lockdown ini berhasil mengunci Ya, midfoot dengan performance-wise it's perfect good. banget. Ya. Perfect. Terus juga mana nggak ada heel strip kan tadi. Yes. Jadi ya ini lockdownnya termasuk istimewa sih. Nah mungkin karena lockdown yang oke ini, jadi kita punya heel slip tuh nggak keluar-keluar. Benar, benar, dan benar. kebantu sama paddingnya ini. Baru kali ini loh Adidas akhirnya sepatu basketnya punya Works lockdown well. yang Ya. terbilang spesial. It's good. Untuk supportnya sendiri di bagian depan dia kan
ada overlay dan dia punya outsole juga Ya, naik-naik, jadi kebantu banget ketika kaki kita lagi di belakang ngerem. si overlap outsole itu tuh. Yes, betul. Ya kan? Jadi kalau ngerem pakai kaki depan aman. Aman. Untuk lateralnya sendiri, bagian uppernya ini kan nggak ngelentur kok. Iya, Jadi support dia banget sih ini. konten kita punya kaki banget. Betul, betul. Gitu, dan kebantu juga sama white base. White base juga iya. Ya, white base dan midsole, sorry. Midsole-nya juga naik gitu. Midsole-nya juga naik, dan bahkan sampai yang ke tengah-tengah kaki kita ini tuh Betul, ada TPU-nya. yang nyambung sama shank plate. Yes, betul. Jadi ini shank plate-nya bentuknya kayak cup gitu terus kalian gila sih, ini sadis banget. Jadi support lateralnya bener-bener oke lah ini. Yes, betul. Terus support bagian belakang ada internal TPU wheel counter yang meskipun pendek. Yap, ini pendek banget, gila. Tapi kayaknya lebar ya, lebarnya sih oke ya. Lebarnya sih oke, tapi pendek, dan ini kebantu mungkin gara-gara dia punya lockdown ya. Jadi Bener, dia ngunci, iya. bener-bener ngunci di belakang. Ankle-nya berasa aman sih gue pakai ini kayak berasa tetap dipeluk meskipun si internal TPU wheel counternya pendek. Kemudian bagian bawah sepatu ini base-nya juga termasuk lebar seperti yang tadi Toby bilang, meskipun nggak ada istilahnya nggak ada outrigger sih ya ini. Tapi base-nya lebar banget, jadinya sepatu ini stabil. Udah gitu kebantu sama ada shank plate lagi kan. Shank plate-nya juga seperti gue bilang tadi twisty sepatunya. Iya, jadi wah ini shank plate-nya proper banget. Jadi bener-bener stabil lah ini sepatu ini, stabil banget sih. Oke, sekian performance review dari Adidas Dawn Issue 4, dan abas kalian kalau mau kop sepatu ini, kita bakal tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, comment, dan share. I'm Donovan Mitchell. Terus gua siapa dong? Spida. Sudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini Cukup.